Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang kedudukan Pancasila dalam sistem nasional. Baik, saya Eka ini dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya Joydia dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya Hasanah Ismail dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya Dwietar Sumantria dari Prodi Ekonomi Syariah. Dan saya Himatul Mufidah dari Prodi Ekonomi Syariah. Kita akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila dalam sistem nasional. Yang pertama, sebagai dasar negara. Tentang sebagai dasar negara ini itu kan awalan dari semuanya. Jadi contohnya sebagai pondasi. Andaikan rumah tidak ada pondasinya, maka akan roboh satu rumah. Seperti itulah dasar negara. Dan yang kedua, sebagai pandangan hidup. Masyarakat menggunakan Pancasila sebagai pedoman sikap dan perilaku. Contohnya di kampus, mahasiswa didik agar menghargai dosen dan teman sesuai sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga, sebagai jiwa dan pikiran pribadi yang bangsa. Pancasila membentuk karakter masyarakat yang ramah, bergotong royong serta menghargai kebinekaan. Contohnya seperti saat ada hajatan atau bencana masyarakat di kampung saling membantu tanpa membedakan agama atau suku. Dan yang keempat, sebagai sumber hukum tertinggi. Semua peraturan di daerah harus bersumber pada Pancasila dan contohnya yaitu Perda tentang ketertiban umum di kota atau kabupaten. Tetap harus menghormati hak asasi manusia sesuai nilai Pancasila. Dan yang kelima, sebagai ideologi nasional. Contohnya, meski masyarakat di Jawa, Bali, atau Papua memiliki adat berbeda, tetapi satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berlandaskan sila ketiga persatuan Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah di daerah kita Pancasila bukan hanya teori, tetapi hidup dalam gotong royong, musyawarah, saling menghormati antar agama dan budaya serta sebagai dasar aturan hukum yang berlaku. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.